Polemik antara Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra hingga kini masih terus bergulir panas. Setelah putusan Sela Hakim menolak gugatan pra-peradilan Nikita, kemarin sidang kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban pelapor Dito Mahendra. Namun sayangnya, dalam persidangan itu, Dito pun berhalangan hadir dengan alasan jatuh sakit dan tengah dirawat di rumah sakit karena menderita DBD. Sidang pun akhirnya harus ditunda hingga hari Kamis, tanggal 15 Desember mendatang dengan agenda yang sama. Harapan saya sih sebagai orang yang selalu mendampingi Nikita dalam menghadapi masalahnya ini, semoga saudara Dito hadir dalam persidangan hari ini agar masalahnya bisa kita lihat sama-sama, agar jelas juga apa sih sebetulnya yang terjadi di Serang ini tentang tuduhan yang ditujukan kepada Nikita. Berarti kan pasal 152 untuk pasal apa alasan ketidakhadirannya sehingga tidak bisa hadir di persidangan hari ini? Dari surat yang kami terima bahwa saksi Mahendra Dito pada saat ini pada hari ini terhitung sejak tanggal 11 kemarin ini berada dirawat di rumah sakit Pondok Indah karena yang bersangkutan mengalami sakit DBD. Ada surat keterangannya? Ada. Saya tidak tahu soal itu, tapi yang jelas satu kalimat yang membuat saya heran, orang dirawat tidak jelas sampai kapan. Di situ hanya dikatakan sakit sampai tidak tahu sampai kapan, bisa besok, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya nggak tahu. Ini permainan apa lagi yang akan diciptakan dalam proses hukum terhadap kita dan mohon paksa dipanggil ke ruangan sidang. Iya, dia hadir, nggak hadir. Kalau dia hadir berarti dia hebat. Kenapa dia harus sakit? Kalau emang dia benar, nih ya gini. Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kerugian. Yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini? Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD sayang. Dia pasti tidak akan hadir. Kalau dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Tapi kan nggak pernah ketemu. Apalagi ini face to face dalam jarak yang dekat kan. Saat mendengar bahwa Dito Mahendra berhalangan hadir karena sakit, Nikita Mirzani pun mengeluarkan reaksi yang menuai sorotan. Pasalnya, ia pun tampak tertawa terlebih ketika mendengar alasan seterusnya absen karena sakit DBD. Ditanya perihal kekecewaannya, Nikita mengaku bahwa ia merasakan hal itu. Karena menurutnya, Dito seharusnya datang karena ingin permasalahan ini tidak terus berlarut. Dengan nada menyindir, Nikita pun turut mengasumsikan alasan lain yang membuat Dito berhalangan hadir. Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya kan, tapi kalau dia hadir kan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Iya kan? Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK gitu. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga gitu. Mungkin dia drop kali ya. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga gitu. Tadi ada informasi dari penuntut umum, jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan surat keterangan sakit yang dibuat oleh Rumah Sakit Jakarta, ada keterangan bahwa atas nama Mahendra Dito Sampurno ini sedang dirawat sejak tanggal 11 Desember 2022. Oleh karena itu Majelis Hakim
memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali saksi Dito Mahendra pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Ya, tidak heran jika Nikita merasa kecewa atas absennya Dito di persidangan. Padahal sebelumnya, ia pun juga menantang Dito dan akan membongkar seterunya yang disebutnya memiliki kedekatan dengan orang-orang di Kejaksaan hingga Kepolisian Serang. Karena itulah, ia pun sangat ingin bertemu dengan Dito secara tatap muka, namun sayangnya harus kembali tertunda. Memang itu harapan aku, jadi kan kalian nanti bisa mendengarkan, menyaksikan apa-apa aja nanti yang akan aku buka. Bagaimana kedekatan Mahendro dengan oknum-oknum yang ada di Serang, ya kan? Jadi nanti kalian bisa dengar. Ya, di dalam hukum wajib datang. Kalau nggak datang itu nanti ada resikonya. Kalau surat itu bagaimana isinya, yang bisa menilai jaksa, bukan saya. Kalau saya sudah mempertanyakan, ada seorang mengeluarkan surat tidak tahu sampai kapan. Itu saja suratnya. Jadi surat itu dia lagi sakit, nggak tahu sampai kapan sakitnya. Tapi per kapan Bang? Maksudnya dia masuk rumah sakit? Saya nggak tahu, tanya jaksa aja lah. Yang jelas Niki itu dalam keadaan sakit pun dia hadir untuk menghormati majelis hakim. Di balik gagalnya pertemuan dengan Dito, Nikita pun juga merasa bahagia karena akhirnya dapat bertemu salah satu anaknya. Lantas, apa yang membuat sang putra pun justru menangis saat bertemu dengan Nikita di persidangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski gagal bertemu dengan sang seteru Dito Mahendra, namun dalam persidangan kemarin Nikita Mirzani pun mendapat sebuah secerca kebahagiaan. Pasalnya, putra bungsu Nikita datang bersama kekasih bulenya Antonio Dedola. Hampir 2 bulan sudah, sang anak tidak bertemu dengan ibunya akibat aksi Nikita yang akhirnya membuatnya dipenjara. Sang anak pun diharapkan dapat menjadi semangat baginya. Ternyata, kehadiran anak bungsu Nikita tersebut atas inisiatif sahabatnya, Fitri Sahulteru. Menurut Fitri, hal itu ia lakukan untuk menguatkan Nikita yang tengah sakit dalam menjalani proses persidangan. Nyai gimana sehat, Nyai? Sehat, Nyai. Ya lagi kurang sehat nih ini. Kurang. Siap hari ini Nyai ketemu siap, insya Allah. Nyai kalau kita nggak datang gimana Nyai? Like the same I said last time, just stay strong, and yeah, and I will pray for her every day that she will be back soon, as soon as possible. Yeah, of course I miss her. I miss her a lot. Everybody's missing her actually. Seperti biasa, siap selalu mendampingi kita. Hari ini saya bawa Arkana karena dari kemarin udah 3 hari atau 4 hari ini Nikita lumayan agak parah sakit pengapuran di tulang leher sampai ke punggung kan. Jadi biar dia lebih apa ya, lebih tenang lah disupport sama anaknya, sama salah satu anak. Ini inisiatif saya karena saya merasa kalau Niki ketemu salah satu anaknya dia akan lebih semangat untuk menghadapi masalah. Apalagi hari ini kan agendanya mendengarkan keterangan dari pelapor.